Nah, bagaimana dengan idgham syamsiyah? Kenapa dibaca idgham? Karena dimasukkan atau dileburkan. Kalau idgham bi gunnah, maka yang dileburkan adalah bunyi nun sukunnya terhadap huruf setelahnya. Sedangkan pada idgham syamsiyah yang dileburkan adalah bunyi lam sukunnya ke huruf setelahnya. Ya, itu kenapa disebut dengan idgham syamsiyah. Contohnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas salah satu hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Lahab ayat yang keempat. Di mana hukum bacaan ini sering kita temui di banyak surah dan di banyak ayat. Namun kita tidak sadar ternyata kata ini mengandung hukum tajwidnya. Apa itu? Yaitu pada kata al-hatab. Hammalatal hatab. Al-hatab. Nah, pada kata al-hatab ini teman-teman, ya, pada kata al-hatab ini terdapat kata atau hukum tajwid lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif yaitu lam yang masuk pada kata benda atau yang masuk pada isim. Oke. Kemudian didahului oleh hamzah wasal. Jadi lam yang masuk pada kata benda yang didahului oleh hamzah wasal. Paling gampangnya, paling sederhananya yaitu terdapat alif lam. Nah, itu lam ta'rif, alif lam. Jadi al. Pasti ada, pasti berdua nih, alif lam seperti itu. Itu termasuk dalam lam ta'rif. Cuma ternyata teman-teman, lam ta'rif itu ada dua kategori. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam asyamsiyah. Ada yang menyebutkan juga alif lam qamariyah ini disebut dengan izhar qamariyah. Dan alif lam syamsiyah ada yang menyebutkan dengan idgham syamsiyah. Kenapa demikian? Nah, ini yang akan kita bahas secara detail teman-teman. Tapi sebelum kita bahas secara detail, apa saja sih huruf alif lam qamariyah dan apa saja sih huruf alif lam syamsiyah, dan bagaimana cara membedakan ini termasuk alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah? Nah, baik. Jadi alif lam qamariyah itu ini hurufnya alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, kha, fa, ya, ain, qaf, ya, mim dan ha. Ini termasuk dalam kategori alif lam qamariyah atau disebut juga dengan izhar qamariyah. Sedangkan alif lam syamsiyah itu hurufnya qa, ta, shad, ra, ta, dhad, dzal, nun, dal, sin, dha, zai, shin, lam. Ini huruf dari alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Nah, bedanya apa? Nah, dan kenapa disebut dengan izhar qamariyah dan disebut dengan idgham syamsiyah? Nah, izhar qamariyah. Nah, izhar itu apa teman-teman? Izhar itu dibaca jelas. Nah, pada hukum tajwid yang sebelumnya, izhar halqi yang dibaca jelas apa? Yaitu nun sukunnya. Nah, sedangkan pada hukum tajwid izhar qamariyah yang dibaca jelas adalah lam sukunnya, ya, dibaca jelas lam sukunnya. Jadi al-hatab, hammalatal hatab. Jadi pelafalan lam sukunnya itu jelas, tidak? Hammalatal hatab, al-hatab. Nah, itu huruf al-qamariyah. Jadi
yang disebut dengan idhar qamariyah. Kenapa? Karena lam sukunnya itu dibaca jelas. Nah, ciri khasnya apa? Ya, lam sukunnya dibaca jelas, kemudian huruf ketiganya ini tidak ada tasdidnya. Ya, itu termasuk dalam kategori al-qamariyah. Kalau misalkan kita tidak hafal huruf-hurufnya ini, jadi masih kita bisa bedakan dari kalau misalkan huruf ketiganya tidak ada tasdid, maka udah pasti itu masuk idhar qamariyah. Jadi lamnya pasti dibaca jelas. Nah, bagaimana dengan idgham samsiyah? Kenapa dibaca idgham? Karena dimasukkan atau dileburkan. Kalau idgham bi gunnah, maka yang dileburkan adalah bunyi nun sukunnya terhadap huruf setelahnya. Sedangkan pada idgham syamsiyah yang dileburkan adalah bunyi lam sukunnya ke huruf setelahnya. Ya, itu kenapa disebut dengan idgham syamsiyah. Contohnya seperti apa? Contoh ini. Ya, kalau tadi idhar qamariyah al-hatab, jadi lam sukunnya dibaca jelas. Kalau idgham syamsiyah, contohnya ini, ta ini kan masuk kan nih, masuk idgham syamsiyah. Contoh, minas samarati. Nah, jadi bunyi kan awalnya al-samarati, ya, al-samarati. Kemudian diidghamkan, dileburkan bunyi lam sukunnya ke huruf ta. Kemudian ta-nya ditasdidkan. Minas samarati. Nah, maka itu termasuk dalam idgham syamsiyah. Cara bedainnya gimana tadi? Nah, kalau idhar qamariyah lam sukunnya dibaca jelas dan tidak huruf ketiganya tidak ada tasdid, ya, tidak ada tasdid. Nah, ini tidak ada tasdid. Sedangkan idgham syamsiyah huruf ketiganya bertasdid. Itu ciri khasnya, sudah pasti ciri khasnya. Jadi ketika huruf ketiganya tasdid, maka alif lamnya, lam sukunnya itu dileburkan, diabaikan. Jadi minas samarati. Jadi sudah tidak ada lagi minal samarati, tapi minas samarati. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara bacaan seperti apa untuk ayat yang keempat ini? Wamra'atuh hammalatal hatab. Nah, seperti itu. Jadi hammalatal hatab. Lam sukunnya dibaca jelas. Demikian teman-teman pembahasan mengenai surah Al-Lahab ayat yang keempat, terutama pada hukum bacaan lam ta'rif. Mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi kita semua sehingga kita dapat memahami setiap ayat, setiap kata yang memiliki hukum tajwid. Dan jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen. Dan jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya, silahkan komen di kolom komentar. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.